Narkoba tidak akan membawa kita ke surga. Sekalipun dosa kita menyentuh puncak langit, kalau kita bertaubat kepada Allah, pasti Allah ampuni. Manusia dilahirkan ke dunia bagaikan kertas putih tanpa noda. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari makhluk lainnya karena diberi akal. Setiap kelahiran seorang anak manusia selalu disambut dengan rasa sukacita dan bersyukur atas titipan yang diberikan Sang Pencipta kepadanya. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia menulis dan meninggalkan jejak dalam rangkaian kehidupannya. Entah itu canda, tawa, ceria, bahagia, duka dan lara, hitam dan putih. Namun setiap orang tua menginginkan anaknya tetap selalu berada di jalan yang benar. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang membenarkan manusia untuk berbuat mudarat. Ada kalanya dalam perjalanan hidup seorang anak manusia tersandung, terpeleset, tersesat di jalan yang salah. Meski manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan, tapi tidak pernah lepas dari tindak kekhilafan. Hawa nafsu yang tidak terkendali seringkali membuat seseorang tersesat, terjebak dalam lingkaran kehidupan yang membuatnya melewati zona waktu yang sia-sia. Ada yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, berbuat maksiat, melakukan tindakan kriminal, dan lainnya. Inilah dinamika kehidupan. Terkadang seseorang harus melewati kerikil-kerikil kehidupan untuk menggapai cahaya surga. Apriyandi adalah seorang yang pernah tersandung dalam menjalani kehidupan. Apriyandi yang juga dikenal sebagai Azem mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadarkan ia untuk menata kembali kehidupannya ke jalan yang benar. Hidayah ini pun menggerakkan hati Azem untuk mengajak teman-temannya kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan dunia kelam. Dengan berlatar belakang inilah berdiri komunitas pejuang Subuh Merangin yang sebagian besar anggotanya pernah berada di jalan yang salah. Saya sedikit menceritakan kisah awal berdirinya pejuang subuh di Merangin ini. Awalnya dulu saya adalah bisa dikatakan orang nggak jelas. Saya pernah juga tersandung kasus narkoba yang sempat dihukum waktu itu selama 1 tahun. Saya dikaruniai 1 orang anak putra namanya Azem. Nah ini sedikit menarik cerita tentang Azem. Sebenarnya Azem itu bukan nama saya nama aslinya itu panggilan Andi, biasa orang panggil. Jadi di umur 3 tahun anak saya itu dia hasil diagnosa dari dokter dia mengalami penyakit leukemia, dan pada akhirnya dimasuk pada umur 7 tahun. Makin hari makin menurun, makin menurun kondisi anak saya. Akhirnya anak saya meninggal pada umur 7 tahun, tepatnya kelas 1 SD waktu itu. Nah setelah itu saya sempat drop habis-habisan, sampai 1 tahun saya tidak berani keluar dari rumah.
Cuman satu yang ketakutan saya ketika saya keluar dari rumah, ketemu sama kawan bilang sabar ya, mungkin itu sudah takdir Allah. Itu saya nggak bisa, sepertinya saya nggak bisa terima, dan saya kembali ingat sama almarhum. Nah setelah itu saya disemangatkan sama istri, ya Allah, ya katanya, kembalikanlah segala sesuatunya kepada Allah katanya. Nah awalnya dari situ saya coba, awalnya saya sholat. Setelah saya sholat, saya doain nangis. Terus ada ustadz yang datang, bang kenapa bang setiap sholat nangis terus bang? Waktu itu pas saya dengar kajian yang disampaikan ustadz itu tentang anak surga, anak yang sebelum masih akil balik meninggal dunia, itu adalah menjadi tabungan orang tuanya nanti di surga. Baik, kita cari tahu men, tahan dulu men. Nah itu ada lagi rame men, ayo men. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Ada nggak ada, yang penting kita tertawa. Ada nggak ada, yang penting kita gembira. Sekarang miskin, Jadi mana taruhnya? Kumis dulu. Ini kayak 3. Masih lah punya. Mana kau ni? roda kan berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Suka gak suka, enaknya sukain aja. Enaknya enak, enaknya enakin aja. Kehidupan duniawi yang seringkali menggoda hati manusia karena nikmat sesaat yang ditawarkan, walau harus mengeluarkan rupiah yang tidak sedikit. Tapi kehidupan itu semu, hati tidak tenang, hidup tak tentram. Inilah yang menjadi tekad Azam, membangkitkan kesadaran bagi orang-orang yang pernah terjerumus di dunia kelam, untuk tidak takut berubah menuju kebaikan, karena setiap manusia punya masa lalu. Masjid Batu Salam
yang berada di kota Bangko menjadi markas bagi pejuang subuh, meski mereka bukan warga sekitar. Jemaah masjid dan warga sekitar menerima anggota komunitas pejuang subuh yang mayoritas mantan bandar narkoba, anak band, geng motor, tukang tawuran, anak pang, dan lain-lainnya. Dengan latar belakang yang beragam ini, jemaah Masjid Baitul Salam menyambut mereka dengan terbuka, membimbing mereka untuk kembali ke jalan yang benar, menumbuhkan kesadaran untuk peduli sesama dan berbuat baik. Azem yang menjadi motor penggerak komunitas pejuang subuh bersama para anggota lainnya selalu siap membantu teman-teman atau warga lainnya untuk menuju kebaikan. Sebagian besar anggota pejuang subuh bukan warga di sekitar Masjid Baitul Salam. Tapi setiap subuh mereka selalu menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah di masjid ini. Azem pun selalu membawa 2 orang putrinya untuk ikut sholat subuh bersama di Masjid Baitul Salam. Setiap habis sholat subuh, di Masjid Baitul Salam ini selalu ada kultum yang dilakukan agar jamaah terus dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahmi dan kekompakan jemaah masjid begitu kental. Terbukti, setiap habis sholat subuh, jemaah tidak langsung pulang ke rumah, tapi menyempatkan diri untuk sarapan bersama. Suasana kekeluargaan ini memberi rasa nyaman dan tentram bagi anggota pejuang subuh. Jika sebelumnya ada anggota pejuang subuh yang merasa malu, takut untuk menampilkan diri, tapi dengan keterbukaan jemaah di Masjid Baitul Salam ini memberikan rasa nyaman bagi mereka. Dulunya bergelut di narkoba kurang lebih dari 20 tahun. Saya menggeluti bermacam narkoba. Alhamdulillah semenjak kami ada mendirikan Pejuang Subuh Merangin, disinilah tempat para mantan pendosa yang pengen hijrah tapi tidak ada sahabat-sahabat yang bersama kami. Jadi apabila kami masuk masjid, dulunya para orang tua selalu melihat kita. Kenapa? Karena kita adalah dulunya para pendosa. Jadi disinilah berkumpul para sahabat-sahabat yang dulunya mantan pendosa sudah berhijrah di jalan Allah, dan kami bersama-sama kami menuju kebaikan sekarang ini. Untuk kawan-kawan semuanya yang masih candu narkoba, tinggalkanlah narkoba itu, karena narkoba itu tidak baik untuk diri kita sendiri. Untuk kawan-kawan semua yang belum hijrah, yang belum mendapat hidayah, mari bergabung bersama kami Pejuang Subuh Merangin. Insya Allah disinilah kita para mantan pendosa yang dulunya kita sesat di jalan Allah. Alhamdulillah sekarang ini kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tidak ada satu orang pun manusia yang tidak pernah berbuat salah. Manusia tempatnya hilang. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, alhamdulillah banyak sahabat-sahabat kita yang dulunya mantan ya napi, preman ya. Alhamdulillah hari ini hijrah bersama kita. Alhamdulillah dulunya ya pecandu, sekarang alhamdulillah bisa tampil ya, ceramah, khutbah itu merupakan
nikmat dari Allah. Ya, alhamdulillah, intinya bagi kita siapapun ya, sekelam apapun masa lalu kita, kalau kita betul-betul berniat sungguh-sungguh untuk bertaubat hijrah, pasti ada jalannya. Sekalipun dosa kita menyentuh puncak langit, kalau kita bertaubat kepada Allah, pasti Allah ampuni. Ingat sekali lagi, rahmat Allah, ampunan Allah mengalahkan dosa kita. Walau dosa kita itu banyak memenuhi bumi ini, yakinlah Allah Maha Pengampun. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Nah, men. Ya, udah lihat. Baik, kita cari tahu, men. Tahan dulu, men. Nah, itu ada lagi rame, men. Men. Setiap ada temuan persoalan sosial di tengah masyarakat, pejuang subuh berinisiatif untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut, seperti membantu warga yang butuh pengobatan, memperbaiki jalan, dan lain-lainnya. Bakti sosial ini tidak hanya dilakukan di sekitar Kota Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tapi juga Indonesia. Hal ini dibuktikan ketika terjadi bencana alam di beberapa daerah di Indonesia. Mereka pun turut peduli, memberikan sumbangan, turun sebagai sukarelawan. Bahkan bantuan untuk rakyat Palestina pun sudah 2 kali dikirimkan. Atas rasa kebersamaan dan kepedulian ini, hampir setiap hari Minggu, pejuang subuh dan jemaah masjid turun langsung untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat. Seperti adanya jalan berlubang di jembatan gantung di dalam Kota Bangko. Mereka berinisiatif lantaran seringkali melihat para pengendara terjatuh saat melintas. Karena jalan berlubang di jembatan gantung tersebut menjadi akses masyarakat untuk menuju pasar tradisional. Secara swadaya dari pejuang subuh dan jemaah masjid menyediakan material yang dibutuhkan, mulai dari pasir, koral, dan lainnya. Perbedaan antara saya yang dulu sama sekarang. Kalau sekarang dengan pejuang subuh, kegiatan yang bermanfaat, punya nilai pahala yang besar, saya merasakan tenangan dalam hidup saya. Pejuang subuh salah satu organisasi atau kumpulan pemuda-pemuda, dan sekarang saya mendapat jalan lurus
Ya walaupun semua manusia nggak ada yang sempurna kan. Jadi saya berusaha memproseskan untuk memperbaiki diri perilaku saya. Dengan pejuang subuh, salah satu jalan saya untuk gimana ridho Allah. Allahu Akbar. Ya, ini merupakan salah satu kegiatan pejuang subuh Merangin yang kami langsung tangkap peduli beberapa hari yang lalu. Di jalan ini sempat terjadi insiden, ibu-ibu sempat jatuh karena menghindari jalan berlubang. Jadi akhirnya kami musyawarah mendadak, akhirnya kesepakatan hari ini alhamdulillah kawan-kawan sudah pada ngumpul, material juga sumbangan dari masyarakat dan beberapa kawan-kawan dari pejuang subuh. Jadi hari ini, khusus hari ini kami timbun jalan yang berlubang. Insyaallah mohon doakan kami, semoga kedepannya lebih tetap semangat, lebih tanggap dengan lingkungan di sekitar kami, insyaallah. Jadi di sini kami juga sebagai masyarakat wujud cinta kami kepada Merangin. Jadi tidak harus kami menunggu pihak-pihak yang terkait yang harus memperbaiki jalan ini. Jadi kami sebagai masyarakat dan kami juga yang menggunakan jalan ini, jadi ada kewajiban kami, kewajiban moral kami, bagaimana kami menjaga dan merawat jalan-jalan di sekitar, khususnya di Kota Bangko ini. Aksi nyata ini pun mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Mereka berbaur bersama, turut bergotong royong. Kehadiran pejuang subuh di Merangin ini sangat membawa dampak terhadap masyarakat lingkungan yang ada di Kabupaten Merangin ini. Pertama kali pejuang subuh ini berjuang atas nama pejuang subuh Kabupaten Merangin ini, kemana desa-desa yang ada pesantren itu Al-Quran di Masjid Batu Salam itu dikumpulkan kepada warga masyarakat setempat itu, mewakafkan Al-Quran itu kepada desa-desa di sekeliling Kabupaten Merangin ini. Dukungan masyarakat terhadap adanya pejuang subuh ini sangat respon sekali. Kalau tidak ada perjuangan subuh ini, masjid-masjid sepi selama ini. Semenjak ada perjuangan subuh inilah, maka masjid-masjid yang ada di Kabupaten Merangin ini, insya Allah setiap subuh ada dikunjungi oleh masyarakat pemuda-pemuda pejuang subuh ini. Kalau untuk kegiatan pejuang subuh itu kami kegiatannya bersifat insidentil. Kalau di kegiatan sosial, misalnya ada temuan orang yang kurang mampu masuk ke rumah sakit, ada beberapa yang menghubungi pejuang subuh, dan juga untuk kegiatan-kegiatan, sebenarnya kegiatan pejuang subuh ini tidak terprogram, tapi kami sebagai wadah di pejuang subuh ini, kebanyakan masyarakat melaporkan keluhannya ini, keluhannya. Kami berupaya bagaimana kami bisa hadir di tengah mereka dan memberikan manfaat langsung kepada mereka dengan ya membantu secara sampai selesai gitu. Nah, kalau untuk program kegiatan itu selama bulan puasa kemarin 1 bulan penuh 30 hari selama Ramadan, itu kami mengadakan subuh keliling dari masjid ke masjid. Nah, tujuannya kami itu pertama memancing reaksi kepada masyarakat bahwa pejuang subuh ini jauh-jauh, ada yang dari kecamatan A, kecamatan B, kelurahan A, kelurahan B terpencar, tapi bisa datang ke masjid mereka untuk sholat subuh berjamaah. Sebenarnya ini kegiatan memancing reaksi masyarakat agar masyarakat bagaimana sama-sama ayo kita pikirkan masjid kita bangun masjid megah-megah, tapi kita tidak bisa mengisi masjid itu secara memakmurkannya. Kepedulian, kepekaan terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi perhatian para pejuang subuh. Apa yang dilakukan para pejuang subuh ini semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat. Tidak ada tendensi atau tujuan tertentu. Setiap manusia mempunyai masa lalu. Goretan hitam yang ada di kertas putih akan bisa dihapus dengan kesungguhan hati. Hitam putih perjalanan manusia adalah pilihan. Karena pada dasarnya manusia memiliki akal,
hati nurani dan rasa kasih sayang. Komunitas Pejuang Subuh Merangin di Masjid Baitul Salam ini sudah menjadikan suatu jamaah bagi kami. Dan atas nama pengurus dan jamaah sangat senang sekali menerima komunitas Pejuang Subuh Merangin ini dengan berbagai latar belakang. Ada yang dari mantan narkoba, kemudian ada dari anak-anak motor, kemudian ada dari anak-anak pang yang masuk ke dalam ini, sehingga orang-orang tua di sini sangat menerima mereka. Dan dalam kegiatan pengurus dan jamaah sangat mendukung sekali komunitas Pejuang Subuh Merangin ini. Apapun event yang diadakan oleh Pejuang Subuh, oleh Masjid Baitul Salam, baik tabligh akbar secara besar-besaran, mereka kita libatkan sebagai pengurus dan panitia dalam hal melaksanakan dan mensukseskan event-event besar yang ada di Masjid Baitul Salam ini. Contoh itu tabligh akbar, kemudian program-program sosial, dan setiap program yang dijalankan oleh Pejuang Subuh Merangin, jamaah dan pengurus selalu membantu. Dan mereka bekerja menjalankan, jamaah dan pengurus mensupport kegiatan mereka, baik dari segi dana maupun dari segi moral. Dan alhamdulillah anak-anak komunitas Pejuang Subuh ini sangat respect sekali pengurus terhadap mereka. Mereka sangat belajar dan antusias di Pejuang Subuh Merangin ini. Nah, kenapa mereka dijadikan Masjid Baitul Salam ini sebagai markas bagi mereka? Pertama, dari tahun 2018 mereka sudah belajar Iqra di sini, belajar ngaji, dan mereka diajarin, dibimbing oleh ustadz-ustadz yang ada di Masjid Baitul Salam. Para pejuang subuh juga seringkali berbagi sarapan untuk pasukan Orange dan pedagang di pasar. Berbagi ibarat air yang terus mengalir di muka bumi ini, memberi kehidupan dari hulu hingga hilir. Siklus ini terus berjalan, apalagi berbagi ini tidak hanya untuk satu kali, tapi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sang Pencipta pun akan terus melimpahkan rezeki, seperti di sungai, lautan, hutan, dan semua sumber daya alam yang ada di muka bumi ini yang tidak pernah putus untuk memberi kehidupan. Bahagia itu sederhana, buatlah orang selalu tersenyum. Hijrah bukan untuk diri sendiri, tapi dapat memberi arti untuk sesama. Mendung akan berlalu berganti sinar matahari yang selalu siap menutupi semua goretan masa lalu.